Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah melawat setiap kami. Biarlah saat ini waktunya Engkau Tuhan. Engkau memberkati buat setiap kami. Tenangkan jiwa kami. Tenangkan hati kami. Engkau kuasai daging kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh ketakutan, semua roh kekhawatiran, semua roh keputusasaan menyingkir di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami buka hati untuk Engkau. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang membangkitkan iman setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau yang menyertai setiap kami. Itu janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Apapun kondisi saat ini Tuhan, kami mau belajar percaya. Belajar percaya untuk apa yang menjadi janji-janji yang sudah Kau berikan atas kami. Tuhan terima kasih. Ini waktunya Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Biarlah kami siapkan hati kami. Kami mau terima, kami mau dengar Tuhan. Berikan kami hati seorang murid. Berikan kami hati yang haus akan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang menopang iman setiap kami. Ini waktunya Tuhan, Engkau beracara dalam hidup setiap kami. Mari malaikat Engkau beracara di tempat ini. Engkau mengalir, Engkau kuasai hati pikiran setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini. Biarlah Roh Kudus Engkau beracara di saat kami sampaikan firman-Mu. Engkau beracara, Engkau bebas bekerja dalam hidup setiap anak-Mu. Nyatakan kasih karunia mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya kedua kali untuk ada di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Marco juga, Ibu Filia yang sudah mengundang saya. Walaupun sebenarnya ini dadakan ya. Karena Tuhan sendiri yang mengutus dan memerintahkan, jadi saya nggak berani nolak lagi. Biasanya Ibu Filia kalau minta sebentar sampai 2 tahun. Puji nama Tuhan. Hari ini saya hendak menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya semalam menyiapkan, sampai pagi tadi itu menyiapkan apa yang hendak disampaikan di tempat ini. Tuhan taruh di hati saya. Banyak anak-anak Tuhan yang di tempat ini, yang imannya sudah hampir loyo, sudah hampir putus asa. Memang keadaan bukan hanya menimpa kita, orang-orang dunia juga mengalami. Di mana-mana krisis ekonomi karena pandemi yang terjadi. Semua omset turun, bahkan PHK. Tapi kita harus tetap pegang janji Tuhan. Bulan ini temanya Immanuel. Tuhan menyertai kita. Apakah itu benar ada di dalam hati kita, pikiran kita? Percaya bahwa Tuhan itu Immanuel. Kalau hanya sekedar slogan, Tuhan Immanuel, tahu. Tapi kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu menyertai kita,
sepertinya tidak mungkin untuk kita lakukan, untuk mengerjakan. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan pasti yang buka jalan buat kita. Apapun kondisi, proses setiap kita mungkin berbeda. Ada yang proses kesehatan, ada proses keuangan, tapi mayoritas proses keuangan. Tuhan berkata tadi, di sini banyak. Sampai saya pun tadi berdoa, sampai saya nggak tahan. Banyak anak-anak yang hampir putus asa. Sehingga Tuhan berikan firman buat saya untuk menyampaikan di tempat ini. Ajari. Judul firman hari ini, gunakan perkataan profetik di masa krisis. Di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Mari kita buka. Boleh di slide pasangnya, slide-nya. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama ya. Sebab firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Orang dunia juga mengalami hal yang sama. Tapi ingat bahwa kita anak-anak Tuhan. Dan bulan ini temanya Immanuel. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, seharusnya jangan ada lagi takut. Tapi memang sepertinya mudah ngomong tidak takut, tidak khawatir. Kenyataannya ini loh. Seringkali kita ini ngomong, apalagi kelompok kita adalah deklarasi. Termasuk saya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja yang mengalami, saya pun juga mengalami. Tetapi kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan profetik. Dengan perkataan firman. Sebab di dalam Amsal 18 ayat 21. Boleh dilihat, tampilin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena firman itu, sejujurnya apakah saya tidak takut? Sama Bapak Ibu, juga takut. Tapi Tuhan mengajarkan hidup mati kita dikuasai lidah. Jadi walaupun kita tidak punya uang, jangan sampai terucap aku tidak punya uang. Lebih baik, lebih bijak kalau itu disimpan dalam hati. Mungkin teman tanya, atau suami atau istri, Mah punya uang, mau ngomong apa? Kenyataannya tidak ada, kenyataannya tidak punya. Tapi Alkitab mengajarkan hidup mati kita dikuasai lidah. Ngomong tidak punya, ya sebenarnya ya maunya ngomong gitu. Mau tidak mau kita harus berkata firman. Ngomong, Mah ada duitnya, belum cair, belum cair, masih BG di surga. Begitu juga dengan saya Bapak Ibu.
Sejujurnya, AOC Sidoarjo bulan depan ini juga kontrakan habis. Saya juga masih belum ada, harus bayar kontrakan. Tapi saya belajar menguatkan iman saya. Dengan apa? Tuhan, terima kasih. Engkau sudah siapkan uang kontrakan. Januari Engkau akan kirimkan, tidak terlambat. Terima kasih Tuhan. Tidak, mencipta. Itulah kata-kata profetik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu yang tiap pagi dikumandangkan di doa pagi. Di sini ikut doa pagi semua jam 5. Puji nama Tuhan. Saya berharap semuanya bisa ikut doa pagi bagi bangsa. Di sana banyak sekali Tuhan itu kadang-kadang tiba-tiba memberikan janji-janji Tuhan di sana. Pengurapan. Itu yang membuat kita kuat di hari-hari seperti ini. Kita harus mencari hadirat Tuhan. Seperti di tempat ini, hari ini. Jangan kita itu takut. Alasannya COVID. Kalau kita takut, ke mall gak takut, ke pasar gak takut, lalu cari hadirat Tuhan kok takut. Biarkan orang-orang di luar sana memang masih banyak yang berdalih seperti itu. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi kuat. Walaupun iman kita itu lemah, tapi saat kumpul seperti ini, hadiratnya cukup kuat. Itu mencas. Seperti itu. Jangan kita mengeluh atau berkata-kata gak punya uang. Meskipun kenyataannya seperti itu. Tapi balik. Kita semua sepertinya sudah orang-orang yang jagoan ya di sini. Kata-kata profetik. Karena kita memang kelompoknya AOC, ya kan? Big itu bagian dari AOC kan? Nah, kita diajar kata-kata profetik. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Loh, kenapa seperti begitu ya? Jadi saya pun juga gitu. Tuhan terima kasih. Walaupun duit tinggal sedikit. Kalau dihitung-hitung dengan kebutuhan bulan ini gak cukup. Jangan bingung. Saya setiap hari, Tuhan 5 roti 2 ikan. Terjadi pelipat gandaan. Tidak tahu Tuhan bagaimana. Sebab Engkau Allah supranatural. Engkau sanggup menjadikan yang supranatural jadi natural. Jaga hati kita, jaga mulut kita. Sebab di dalam Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Seringkali kita berpikir, bagaimana caranya Tuhan menolong aku? Enak aja ngomong supranatural. Tapi seringkali kita itu melihat kenyataan. Bagaimana Tuhan menolong kita? Memang seringkali kita itu terbatas dengan keadaan ini loh. Jadi membuat kita itu gak bisa menikmati hal-hal yang supranatural. Karena apa? Pikiran kita. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa berpikir, sak suka-suka Tuhan kapan mau menolong kita. Jangan pernah batasi Tuhan. Bagian kita hanya deklarasi dan percaya. Bagian Tuhan mengerjakannya. Kenyataannya sama seperti Bapak Ibu Saudara.
Saya juga begitu. Dan puji nama Tuhan sampai hari ini juga tidak pernah kurang. Tuhan Yesusku dahsyat. Dari mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Tiba-tiba ketemu, tiba-tiba diberkati. Tiba-tiba diberkati. Tiba-tiba cuma nawari ini laku. Nawari ini laku. Itulah. Bagian kita cuma percaya. Tiap pagi ikut doa pagi. Deklarasikan. Itu Immanuel tuh ya, hari bulan ini. Kemudian Tuhan gembalaku. Itu perkatakan dan itu kita lakukan. Jaga mulut, jaga hati aja. Bagaimana itu urusan Tuhan. Yang supranatural yang tidak bisa dilakukan kita, itu supranatural. Kalau yang natural itu yang bisa dipikir dan dikerjakan kita. Jadi Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu aja, saya pun juga mengalami. Saya pun juga tiba-tiba gak pernah mikir. Ketemu temen SMP yang lama. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba dia datang ke rumah saya. Bisa kirim apa? Kirim makanan. Lihat meja saya makan. Kok jelek gitu ya? Datang kedua kali bawa meja, bawa spray, bawa uang. Saya tak ngomong apa-apa, itu teman SMP. Tiba-tiba datang, kan lagi musim reuni tuh. Gak tahu teman saya aja bawa dia datang ke rumah saya. Ya dia gak ngomong, tak beliin gitu, enggak. Tiba-tiba beliin meja, beliin kursi, kasih spray. Lalu saya sedikit berkeluh kesah. Ngomel sejujurnya. Ngomel sama siapa? Ngomel sama suami. Ibu-ibu jangan nyuntuh saya ya. Saya ini ngomel suami saya. Sama bapak ibu, mungkin kalau saat ini ada bapak-bapak yang sedang diizinkan Tuhan. Belum bekerja. Kita diajar Tuhan belajar menghargai. Tapi namanya mulut itu saya itu ya gitu itu loh. Lalu saya ini bukan orang baik. Diambil Tuhan jadi baik kok. Ya anugerah. Tapi belum baik Bapak Ibu. Ya gini nih. Ceplas, jeplak gitu ya. Saya ini ngomel sama teman saya. Suamiku tuh ya begini. Biasa perempuan sama curhat. Tapi tidak dengan motivasi apa-apa. Melampiaskan unek-unek. Tahu, tiba-tiba teman saya ngomong gini, Mei, kamu sing sabar sama suamimu. Sabar gimana? Greget no. Sabar toh Mei, ya sudah. Nanti ya kamu tak berkati setiap bulan 5 juta buat nyicil utangmu. Saya tuh berkeluh kesah gara-gara seperti itu. Saya masih punya tanggungan suami saya di bank pasar. Bayar bunga setiap bulan 600.000. Sama kan Bapak Ibu? Sama. Tapi saya cuma berkeluh kesah doang. Kenapa? Saya bayar bunga, sing dia saya ngutang, aku sing bayar bunga. Saya berkeluh kesah sama teman saya. Tiba-tiba Tuhan itu bisa jam. Teman saya ini, ya sudah Mei, nanti kamu tiap bulan tak bantu nyicil utang 5 juta. Loh itu bukan hanya sekedar berkata dan kenyataan. Siapa saya? Ini teman SMP saya, bukan teman akrab. Tapi bisa dipakai Tuhan nyicilkan utang saya. Haleluya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Motivasi jangan cari pertolongan manusia. Curhat sama Tuhan. Begitu juga saya curhat sama Tuhan. Tapi ya ono pegel ambek bojoku iku. Sing kono utang kini sing mikiri, kini sing bayar bunga, pusing. Tapi tetap jaga hati. Saya sering diseneni Tuhan.
Ya, kelihatannya pernah ya suami saya yang dulu, nah yang ganteng, yang gendut. Ganteng gendut loh iku. Ganteng masih gendut. Ada daya pikatnya. Iya apa ya? Iya bagi saya. Ya apa ya? Lah aku sudah disuami nih, masih gendut, masih elek, tekku. Ya kan? Ya sudah mau ndak mau tak sayang-sayang. Tadi tak telepon sebelum saya ke sini. Ya kan? Dia habis doa pagi tidur lagi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jadi Bapak Ibu, perkatakan mencipta. Tadi Tuhan tuh menyampaikan ke saya untuk suruh sampaikan ke Bapak Ibu. Deklarasi, ciptakan 5 roti 2 ikan. Tuhan, aku mengucap syukur Engkau sudah bukakan tingkap langit bagiku. Berkat dari, saya tiap pagi nih buka pintu rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku buka pintu rumah ini. Pintu berkat masuk. Aku tarik berkat Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub masuk. Berkat jasmani rohani, berkat jiwa-jiwa, berkat keuangan masuk. Gak tahu dari mana Tuhan Engkau sanggup mengirimkan. Gak tahu Tuhan, pokoknya masuk rekeningku 6151. Wah, begitu. Jadi Bapak Ibu harus hafal rekeningnya. Duh, nek ndak apa rugi. Pertama kali itu gitu, ya. Waktu itu zaman masih ada Bapak Gembala kita almarhum Pak Daniel. Itu ya ada seminar karakter dulu zaman itu 1 bulan 2 kali ke Surabaya. Habis penyembahan, nyembah firman. Bapak Gembala Pak Daniel tuh waktunya pegang mic, dilanjutin nyembah. Saya melok nyembah. Lalu tiba-tiba ngomong gini, Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus ada di sini gitu. Oh, saya ngalami mujizat berkali-kali. Tuhan Yesus ada di sini. Angkat dompet. Dompet keluar kamu, semua diangkat. Lalu angkat dompet, lalu Tuhan rekening. Lalu Pak Daniel bilang gini, kemudian rekening. Pegang ATM. Buat pegang semua. Pegang. Lalu pegang ATM, Tuhan tidak tahu rekening nomor piro kada. Aku ngomong, Tuhan Yesus, terima kasih. Ini rekeningku Tuhan, ini ATM, rekeningku BCA 61550 sudah balik atas nama Mebawati itu. Terima kasih Tuhan. Gak dikongkon nyebut sebut. Nah, spesial kan? Spesial. Semua cuma diangkat ATM, aku tak angkat ATM, tak lengkapi BCA 615 atas nama ini Tuhan. Hari itu jadi? Belum. Tapi besok paginya tiba-tiba Pak Daniel itu loh bisa telepon saya, Pak Daniel sendiri. Cik nomor rekeningmu bila? Oh, BCA 615. Cepet. Transfer masuk 3 juta. Wah, Yesusku dahsyat. Ya tak? Makanya Bapak Ibu, jangan lupakan rekeningmu. Siapa tahu tiba-tiba di jalan ada orang digerakkan Tuhan. Cik, saya kok disuruh Tuhan, rekeningnya berapa? Oh, cepet aja sodono. Nek kamu lali garong golek ndi buku tabungan. Piro ya? Wah, kesuwen gak sido? Saya tak hafalin. Saya punya 2 rekening. Satu rekeningnya rumah singgah. Tak hafalin. Ini orang tanya, coba tak kandang nih. Dan rekening pribadi saya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Kata Tuhan, jangan takut. Bangkitkan iman percayamu, perkatakan, ucapkan dirimu baik-baik. Ojo ngomong agak duit-duit, gak duit-duit terus. Tuhan terima kasih, Engkau sudah berikan aku uang. Padahal gurung. Pokoknya terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirimkan berkat mujizat keuangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lulaskan hutangku. Gak tahu bagaimana caranya, Engkau sanggup mengirimkan bendara-bendaramu untuk ngisi rekeningku Tuhan. Terima kasih, itu saya. Makanya sehari ini disuruh ngajari kalian seperti itu. Sepertinya orang gila, sakarpe. Orang mau nganggap gila, gak gila sakarpe. Sing gak gila malah gak dapat duit.
sing gila-gilaan sampai Tuhan dapat duit. Mau? Cobaan rek. Bener. Ya, yang penting hati kita tetap semangat, percaya, jangan nelongso. Jangan putus asa. Tadi saya doa itu sampai keluarkan air mata. Loh, kalian loh yang susah, aku melo nangis loh yo. Bener, tadi itu Tuhan tuh taruh di hati saya ada orang yang sudah putus asa. Gak tahu, besok itu gak tahu Tuhan. Gak tahu Tuhan, ya gak tahu, gak tahu. Aku gak tahu. Ya toh, tapi saya melok nangis loh Bapak Ibu. Tadi itu doain kalian itu kok Tuhan tuh taruh sampai saya itu melok nangis. Aku bilang sama hambanya ini, Von, nanti itu ya jemaat yang di sana itu banyak yang terbeban tentang keuangan. Mereka banyak yang sudah hampir putus asa. Sebenarnya saya tahu Bapak Ibu sudah deklarasi. Saya tahu. Tapi Bapak Ibu hampir putus asa, artinya bosan. Bosan mengucapkan, buktinya saya sudah deklarasi. Saya sudah percaya setengah. Karena apa? Belum datang-datang. Tapi Tuhan katakan, Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Kalau kita terus gak percaya, terus ngomel, pertolongan Tuhan itu mundur. Tapi perkatakan setiap hari. Perkatakan setiap hari, nih catat Filipi 4 ayat 19. Perkatakan setiap hari, Allahku akan nyalain Filipi 4 ayat 19. Ayo baca semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekarang mu-nya ganti saya. Nah, ganti nama masing-masing ya. Ayo. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluan Mei menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Setiap hari perkatakan seperti itu. Jangan pernah jemu dan jangan ragu-ragu. Jadi enggak yo. Enggak usah diembel-embeli jadi enggak ya, enggak usah. Wis perkatakan dengan bulat. Soal jadi gak jadi enggak bayar kok. Iya toh? Bayar enggak ngomong? Enggak usah, enggak bayar kok. Sudah enggak usah. Enggak usah dipikirkan teman-teman. Kok enggak bayar? Jadi perkatakan saja. Tapi dengan percaya, kapan urusannya Tuhan? Sebab firman Tuhan, lanjut Amsal 10 ayat 22. Ayo. Kita baca sekali lagi sama-sama. Amsal 10 ayat 22. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan itu akan memberkati kita. Asal apa? Iman, percaya. Bukan karena kerja keras kita. Benar. Nek kamu pales, wis katanya pegang firman ini wis pokoknya tidur doa. Engkau cik Tuhan berkati. Lalu ndak kerja. Firman Tuhan ngomong, kalau engkau malas jangan makan. Artinya, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Gimana cara? Gak tahu. Tuhan itu bisa ngatur spektakuler, gak tahu gimana caranya yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu yang disebut supranatural. Kalau kita yang memikirkan itu natural. Jadi percuma. Dipikirkan pun nek dengan kekuatan gak jadi. Bukankah yang terjadi atau yang kita lihat di alam natural ini sekarang terjadinya lebih dahulu di alam supranatural.
Siapa yang ngerjakan yang di supranatural? Tuhan Yesus. Bagian kita apa? Menarik dari supranatural jadi natural. Gimana caranya? Dengan deklarasi dan percaya. Lalu perkataan yang seperti apa? Jangan perkataan yang keluh kesah. Stop. Ciptakan, berkati dirimu. Jangan terus ngomong, aku ndak punya uang, terus yang teko nggak punya uang. Tapi stop, lebih baik kita berhikmat. Sebab tadi firmannya apa? Mulut mati kita dikuasai lidah ya. Jadi sebab perkataan yang anak-anak Tuhan itu sudah ada kuasanya. Di mana firman-Nya, kalau kita ini sebagai anak Tuhan ada kuasa di dalam perkataan kita. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka ada otoritas kuasa di dalam perkataan kita. Lah kuasa itu yang sudah Tuhan berikan di dalam perkataan kita, gunakan perkataan yang positif. Jangan keluar perkataan yang negatif, jangan keluar perkataan keluh kesah. Tapi perkatakan mencipta. Dengan kuasa Allah ini kita menarik dari alam supranatural, kita tarik ke alam natural. Bagaimana nariknya? Yaitu Filipi 4:19, perkatakan Allahku akan memenuhi. Kalau misalnya butuh apa? Ngomong terima kasih Tuhan. Seperti saya butuh duit nanti Januari, perpanjangan kontrak. Saya ngomong terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirimkan berkat mujizat keuangan untuk perpanjangan sewa. Terima kasih Tuhan. Itu aja. Semakin kita mengucap syukur, apakah tak pikir? Enggak. Kalau dipikiri jadi beban. Akhirnya imannya goyah. Ya sudah, nanti Januari. Tuhan ini loh gampang. Nek misalnya tiba-tiba ketemu orang, lah seperti saya tiba-tiba, siapa yang saya pikiran teman SMP saya ngirimi meja kursi, ngirimi bed cover. Loh saya cuma sekedar curhat. Tiba-tiba dia digerakin Tuhan, nyicilin utang saya. Loh kebenaran loh. Bahkan saya ini sungkan. Karena apa? Teman saya ngomong gini, Mei, aku ini masih nyicil mobil ini. Loh, nulungi saya kok dadak curhatan saya. Saya bilang begini sama teman saya. Sudah jangan dicicilkan saya, cicilanmu kan masih banyak. Oh enggak apa-apa. Aku ini ya diberkati papaku. Setahun tuh 2M. Jadi aku bisa bantuin kamu, Mei. Ya sudah, maksa kok berkati. Ya, lawang saya ya apa nyicil no utang tapi ngomong dhek pontornya dhewek sik nyicil. Ya saya sungkan toh. Ya basa-basi. Nah, kan gitu ya. Ketoke enggak ngerangsang duit. Loh kan begitu maksud. Oh iya. Ya kita kan punya harga diri toh. Lah dia ngomong mobil saya ini masih kredit 2 gini. Setiap bulan masih gini. Lalu saya kayak yang bilangin seperti itu. Sudahlah nanti saya kok jadi beban buat kamu. Oh enggak apa-apa. Papa aku ya tiap tahun ngasih saya 2M. Oh ya puji Tuhan. Artinya dipaksa. Lah itu loh. Jadi Bapak Ibu, yang penting itu tulus. Tuhan tuh sanggup memberkati dengan berbagai macam cara. Enggak tahu. Seperti itu. Jadi bagian kita menarik dengan perkataan kuasa yang tadi sudah Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, perkataannya
sudah penuh dengan kuasa. Bukan saya aja, Bapak Ibu juga. Kalau yang butuh kerjaan, ngomong, Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau sudah berikan pekerjaan yang terbaik untuk aku. Memang saat ini aku belum melihat Tuhan. Aku percaya waktunya tidak terlambat. Sebentar lagi pekerjaan itu datang dalam hidupku. Dan syukuri apa yang sudah ada. Jangan kita terus melihat ke atas. Kalau kita dulu ada di atas dan saat kini kita di bawah, nikmati aja. Sama seperti saya Bapak Ibu. Dulu suami saya itu pengusaha. Setiap bulan penghasilannya 180 sampai 200 juta per bulan. Ekspedisi truk. Tapi diizinkan Tuhan habis sampai itu tadi. Gak ada duit. Tapi apakah dia marah sama Tuhan? Enggak. Kita tetap setia, kita tetap melayani. Tuhan izinkan habis tungguan. Saya ini dari punya rumah sampai tidak punya rumah, nebeng. Nebeng siapa? Nebeng di rumah Tuhan. Saya 6 bulan tidur di depannya tabut. Saya sama suami saya. Kalau ibadah, spring bed saya, spons saya masukin di ruang tari propertinya. Selesai ibadah, saya keluarin. Bapak Ibu belum seperti saya kan? Tapi apakah saya marah? Enggak. Saya tetap sukacita. Buktinya, saya sampai saat ini seger dan sukacita. Nyatan. Bapak Ibu lihat saya kan enggak kentorotan, saya enggak punya duit. Padahal duitku wakeh. Ayo, enggak percaya kan penampilan oke ini? Ya kan? Karena aku punya harta di surga banyak, belum cair. Nanti sebentar lagi cair. Kalau misalnya saya tidak punya Tuhan, saya bisa stres. Saya bisa bunuh diri. Itu orang dunia. Lah kita ini punya Tuhan kok. Tuhan tuh sedang membentuk kita. Apakah kita hanya mau baiknya aja? Kita harus mau nikmati semua didikan Tuhan. Saya tahu tidak lama lagi saya akan naik lagi. Gimana cara? Urusannya Tuhan, kudu urusanku. Gimana? Nggak tahu. Pokoknya nanti saya sudah berjaya, Bapak Ibu undangan saya lagi. Ya, benar. Tuhan tuh baik banget sama saya. Yang penting iman percaya jangan luntur. Saya ini baru juga mengalami mujizat. Mujizat apa? Kesembuhan mata. Nek ndak punya duit, orang itu nek sakit ngandalno siapa? Tuhan. Nek punya duit, dokter. Ya apa ya? Iya. Nek sudah punya duit mesti cari dokter. Yang terpinter siapa? Yang terpinter siapa? Padahal semua itu kalah Tuhan Yesus pinter ya. Saya 3 Kamis yang lalu, 3 minggu yang lalu, lagi baca gini, lagi baca Alkitab. Lagi baca Alkitab, jatah. Saya ini mendisiplin hidup saya setiap hari 30 pasal. Mendisiplin, pelayanan enggak pelayanan, pergi di rumah wajib hukumnya. Itu bagi saya. Sedang membaca gini, kurang lebih sudah habis 20 pasal begitu. Tiba-tiba kacamata saya ini kok ada hitamnya ya. Saya lepas tak lapi di bajunya ini biasa, bukan cari lap tadi. Ya. Waktu saya lepas begitu, saya lihat, kok mata saya masih ada hitamnya. Berarti bukan kacamata saya yang kotor.
Lalu saya lihat di cermin mata saya gini. Dari luar gak ada apa-apanya tuh, normal. Tapi dari dalam saya lihat keluar itu ada titik hitam, ada sarang laba-labanya. Gerak jalan sana, jalan sini. Saya tahu, aduh ini bermasalah. Tiba-tiba sedang membaca loh, kok bisa tiba-tiba. Ya sudah, saya duduk diam, saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tahu mata kiri saya saat ini sedang bermasalah Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Engkau Tuhan yang tidak pernah memberikan penyakit buat anak-anak-mu. Buat aku, Engkau tidak pernah. Yang mendatangkan penyakit itu iblis. Tuhan Yesus, kalau aku punya celah sehingga iblis bisa menjamah tubuhku. Mata adalah bagian dari tubuh. Tuhan Yesus, ampuni saya. Roh Kudus, Engkau penolongku. Ingatkan aku dosa apa. Baik dosa di dalam perkataanku, hatiku, perbuatanku. Aku gak tahu Tuhan, ampuni semuanya. Satu hal yang aku tahu, kalau Engkau Tuhan yang pernah menyembuhkan tumor payudaraku secara supranatural. Sekali ini lagi Tuhan, buat mujizat mata kiriku secara supranatural. Puji nama Tuhan. Saya akhirnya cuma bilang, Tuhan, saya gak bisa ke dokter, saya gak punya duit. Saya hanya punya duit cukupnya untuk beli vitamin mata ini Tuhan. Urapano vitamin mata ini Tuhan, pakaian sebagai alat kepanjangan tanganmu. Butuh iman? Butuh. Takut? Enggak. Ada sejahtera di hati. Seperti itu. Puji nama Tuhan, saya hanya sekedar minum obat itu. Dan saya tanya-tanya. Ternyata keponakan saya itu pernah mengalami hal seperti ini. Dia itu ternyata retinanya sobek. Waktu saya cerita, dia langsung cerita sama saya. Jim, itu namanya floater. Mata kirinya Jim itu floater. Floater itu ada dua jenis. Ada yang gak bahaya, ada yang bahaya. Yang bahaya bisa membuat buta. Seperti keponakan saya ini akhirnya yang bahaya itu membuat retinanya sobek. Jadi floater dulu, kemudian gak tahu berapa lama akhirnya sobek. Dan keponakan saya akhirnya dioperasi, itu gagal. Dan sekarang penglihatannya tinggal 20%. Perempuan loh, kasihan umur 23. Itu dia bilang floater. Lalu saya cerita lagi sama ini, Ibu Catherine, tahu enggak? AUC Surabaya, ya, Betel. Saya cerita, dia bilang lagi, Cik Mei itu namanya floater. Sama seperti dia ngomong, ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Dan Ibu Catherine, dia juga ngalami floater sudah 3 tahun yang lalu dan tidak bahaya. Bu Catherine juga sudah berobat sampai Singapura. Katanya dokter Singapura, floater itu tidak ada obatnya dan tidak bisa sembuh selamanya. Saya bilang, saya sembuh. Saya sembuh. Hari ini sudah tidak ada. Bapak Ibu, saya lihat sudah kadang-kadang cantik-cantik semua. Saya tidak sudah terhalangi oleh floater, tidak ada. Tinggal sedikit tok. Ada sih, pucuk sini. Seperti ada rambut keriting-keriting 2 itu di sini. Kemarinnya itu mata saya ada titiknya seperti laba-labanya. Kemudian ada sarang laba-labanya, ada piringannya seperti itu. Tapi sudah sembuh. Firman Tuhan, jadilah saksiku. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami sakit, jangan bingung cari dokter. Nomor 1, datang kepada Tuhan. Introspeksi diri, lalu minta sama Tuhan. Tuhan,
Kalau memang harus ke dokter dan kamu mampu bayar dokter, ngomong, Tuhan, pakaiin dokter ini sebagai kepanjangan alatmu, tanganmu Tuhan. Tapi kalau nggak punya duit, wis nekat sama saya. Ayo, nikmati mujizat. Tuhan itu mengadakan mujizat dulu, sekarang, selamanya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dan khawatir, Tuhan bilang. Tuhan akan tolong, tetapi Bapak Ibu harus menguatkan iman Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan di dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Perkatakan apa yang Bapak Ibu inginkan. Perkatakan dengan iman percaya. Saat Tuhan berfirman, seperti Tuhan sendiri kan mengatakan firman. Di dalam Kejadian 1 ayat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi kalau kita ini sudah diberikan kuasa di dalam perkataan, otoritas itu berkata-kata positif untuk mencipta. Tapi bila sampai hari ini, seperti Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah berkatakan, aku sudah berkata-kata profetik, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, tapi kenyataannya mana? Tuhan kok belum tolong saya? Bapak Ibu, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jangan pernah putus asa dan jangan berhenti, karena kita nggak tahu. Kalau kita berhenti, wes deklarasi percuma. Kenyataannya ya enggak. Aku sudah deklarasi, kenyataannya ya seperti ini. Bapak Ibu, kalau andai kata 1 minggu lagi Tuhan sudah deadline akan berkati, tapi kurang 1 minggu Bapak Ibu sudah tidak mau ngomong, tidak mau deklarasi, sudah goyah imannya. Jadi enggak jadi. Bapak Ibu porek kok, enggak jadi, enggak sido dikei mbek Tuhan. Jadi setia itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Tuhan izinkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Seperti mata saya ini, Roma 8 ayat 28. Apa mujizatnya? Ternyata mujizatnya sembuh. Jadi saksi. Artinya bahwa Bapak Ibu juga bisa bersaksi seperti itu. Bukan hanya bersaksi tentang mata sembuh. Apakah Bapak Ibu tidak ingin tahu? Wong katanya floater itu dokter Singapura aja bilang nggak bisa sembuh. Lalu Bu Mei itu minum obat apa ya kok bisa sembuh? Segala obat kalau yang Tuhan mau pakai bisa, walaupun sekedar murah. Begitu juga dengan Bapak Ibu ya. Jadi saya mau sampaikan, apapun yang ada, 5 roti 2 ikan. Kerjakan apa yang masih ada dan syukuri, jangan lepaskan. Seperti itu aja. Sebab kita nggak tahu datangnya Tuhan itu kapan untuk nolong kita. Karena di dalam Markus 11 ayat 24 berkata, Markus 11 ayat 24, boleh kita sama-sama baca yuk? Oke, ayo kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya, ini yang sejujurnya rema yang saya terima sejak saya terima mujizat kesembuhan tumor payudara secara supranatural. Firman ini yang saya pegang. Firman ini yang saya pegang. Butuh duit, firman ini yang saya pegang. Jadi kalau kita tentang keuangan hari-hari ini, perkatakan, aku berkata kepadamu apa saja yang minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Artinya kita sudah menerima uang itu.
maka Tuhan akan kirimkan dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Ini yang Bapak Ibu harus coba praktekkan. Firman jangan terlalu banyak, tapi firman sedikit dipraktekin. Maukah Bapak Ibu coba praktek bersama dengan saya? Amin. Sederhana kok. Jadi tidak usah banyak firman sing muluk-muluk, tidak usah. Kuncinya Bu Mei itu apa sih? Terima mujizat iki loh. Sama Ibrani 11 ayat 1. Coba Ibrani 11 ayat 1, ayo baca sama-sama. Wis kuncinya menikmati mujizat itu 2. Nah, ayo baca 1, 2, 3. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, berharap apa? Berharap Tuhan tolong keuangan kita. Sudahkah Tuhan tolong? Belum. Berharap apa? Ditolong. Kalau melihat pertolongan Tuhan sudah ada, itu namanya bukan iman. Justru Tuhan belum menolong, tapi kita percaya Tuhan pasti menolong. Kemudian digandeng dengan Markus 11:24. Perkatakan, terima kasih Tuhan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan. Hanya itu yang menjadi kunci bagian hidup saya. Biarlah saya berharap siang hari ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan ke Bapak Ibu tidak banyak. Cuma itu. Tapi Tuhan bilang sampaikan, ajarkan. Tuhan akan kerjakan sesuai dengan iman Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Kita tutup. Bapak, terima kasih. Apa yang sudah Engkau perintahkan untuk hamba sampaikan Tuhan, hamba sudah sampaikan. Biarlah setiap benih firman yang sudah ditabur siang hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang menanam, Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami semua, Engkau yang menolong setiap kami semua, sampai setiap apapun kondisi mereka, pergumulan mereka, mereka akan menerima mujizat pertolongan daripadamu seperti hamba sudah Engkau tolong. Engkau akan menolong mereka semuanya. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau juga tidak pernah tergesa-gesa. Urapi setiap kami Tuhan. Anugerahkan kepada setiap kami roh iman, roh percaya, roh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Sheke para lama ya suku para lama. Sheke beremese kia para lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketakutan, semua roh kekhawatiran, aku katakan di dalam nama Yesus, keluar dari jiwa kami, keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kalau roh Allah saat ini mengalir, memenuhi setiap kami, membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Oralaba sekia
paralabaya soko paralaba. Urapi kami semua Tuhan. Anugerahkan beriman yang membuat darah lama seke paralabaya soko paralabase. Oralabaya seke berebese kia paralabaya soko paralabase. Oralabase kia paralabase di dalam nama Yesus. Biarlah kami bukakan di dalam nama semua kelakuan kebenaran diri sendiri kami hancurkan. Semua trauma, semua ketakutan kami putuskan di dalam nama Yesus. Seke berebese kia paralabase. Di dalam nama Yesus. Karena Tuhan Kau mengalir, Engkau mengurap di setiap kami, membangkitkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, berikan roh kami damai sejahtera yang melambangkan bumi. Berikan roh kekuatan untuk kami menikmati, meraih setiap janji nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap awan-awan terbakar di atas hidup kami koyakkan di dalam nama Yesus. Dalam bintang langit Kau bukakan buat anak-anakmu. Bintang langit terbuka, kami mau tarik berkat-berkat murah dan Tuhan masuk dalam hidup setiap kami. Oralabaya seke babaralabaya soko baralabase. Oralabaya seke berebese kia baralabaso. Oralabaya seke berebese. Oralabaya saka baralabaya se. Pengadilan Tuhan. Orebese kia baralabaya saka babaralabaya. Oralabaya seke babaralabase. Oralabaya seke baralabaya soko babaralabaya. Di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kesehatan setiap anak-anakmu. Engkau bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa virus penyakit yang bisa menyentuh kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Di kuasa bilur Tuhan Yesus, semuanya diangkat Tuhan, semua kelemahan tubuhnya. Di dalam nama Yesus, semua kekhawatiran kami cabut dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan untuk menarik setiap janji Tuhan jadi daging dalam nama Yesus. Seke baralabaya seke berebe seke baralabaya. Oralaba seke baralabaya. Oreba baba baralabaya seke berebe seke baralabaya. Oralabaya seke baralabaya. Tuhan, 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 Tuhan. Engkau Tuhan, Allah kami yang kami sembah, Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang kaya. Engkau yang berikan buat setiap kebutuhan kami. Engkau akan sediakan Tuhan mujizat buat setiap kami. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel. Engkau gembala kami. Engkau yang akan Tuhan memberikan setiap kami di padang yang berebut hitam. Apapun kondisi anak-anakmu, walaupun kami saat ini sedang berada di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau Allah beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itu yang mimpin kami. Tanganmu yang kuat, yang berlembak paku itu membangkitkan menarik kami. Sebab Engkau sudah mati dan bangkit di hari ketiga. Biarlah anak-anakmu juga bangkit di dalam iman percaya mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba terbatas, tapi Engkau Roh Kudus Allah yang tidak terbatas. Apa yang kami sampaikan sangat sederhana Tuhan. Biarlah itu boleh Tuhan, Engkau yang terus mengembangkan di dalam hidup anak-anakmu. Biarlah setiap benih firman yang sudah mereka dengar, Engkau meteraikan Tuhan. Engkau yang akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami doakan. Sebab Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkati tempat ini. Kami mau Tuhan kirimkan berkat jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, barat. Biarlah jiwa-jiwa dari utara terus mengalir atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tingkap langit terbuka. Biarlah surga terbuka atas tempat ini. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dari tempat ini namamu dipuja, disanjung. Engkau akan menyatakan kuasa anugerah mujizat ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hambamu Tuhan. Baik Pak Markus, Ibu Filia Tuhan. Urapi dengan hikmat, kuasa, otoritas.
pengurapan untuk menarik setiap berkat itu, otoritas menarik jiwa-jiwa itu. Engkau berkati mereka dengan karunia, dengan demi karunia Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan di tempat ini. Saat namamu ditinggikan, dipermuliakan, maka engkau akan menarik jiwa-jiwa itu datang Tuhan. Sampai tidak cukup bangku ini akan bertambah. Amin. Seberapapun yang ada tempat ini Tuhan, engkau membawa anak-anakmu ini boleh menjadi dewasa rohani. Tidak ada yang marah dari setiap proses, tapi engkau Tuhan yang akan mengajar mereka, membuat mereka semakin dewasa, menjadi saksi-saksi Tuhan. Engkau akan menyediakan dan sudah menyediakan kemenangan, mujizat buat mereka. Anugerahkan buat mereka untuk menarik mujizat itu jadi dalam hidup mereka dan hamba-Mu juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, glori hanya bagi namamu, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.